Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyasari dengan NIM 2519105. Saya adalah pemateri ketiga dari makalah kelompok 5 mata kuliah media pembelajaran. Selanjutnya yaitu garis besar program media pembelajaran atau GBPM. GBPM merupakan petunjuk yang dijadikan pedoman oleh para penulis naskah dalam penulisan naskah program media. GBPM dibuat dengan mengacu pada analisis kebutuhan, tujuan, dan materi. Untuk program media, GBPM disusun setelah dilakukan telaah topik yang akan dibuat programnya. Kegiatan telaah topik ini perlu dilakukan, karena tidak semua topik yang ada dalam GBPP cocok untuk dibuat media tertentu, misalnya video atau radio. Misalnya rumus yang sulit yang menghendaki waktu lama untuk penjelasannya bila ditampilkan di layar TV. Rumus ini akan lebih cocok kalau disajikan di depan kelas. Untuk program radio, materi yang cocok adalah materi pembelajaran yang memerlukan dukungan khayal visual yang sulit disajikan di depan kelas. Misal program-program apresiasi atau program pengayaan yang sifatnya kognitif. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari sajian media ini antara lain, yang pertama terjadinya persamaan persepsi, yang kedua efisien atau tidak memerlukan penjelasan yang panjang, yang ketiga efektif yaitu sampai ke sasaran. Kemudian yang keempat yaitu motivatif dan rekreatif. Yang pertama kita bahas yaitu penulisan naskah media. Naskah media adalah bentuk penyajian materi pembelajaran melalui media rancangan yang merupakan penjabaran dari pokok-pokok materi yang telah disusun secara baik seperti yang telah dijelaskan. Supaya materi pembelajaran itu dapat disampaikan dengan baik melalui media, maka materi tersebut perlu dituangkan dalam tulisan atau gambar yang kita sebut naskah program media. Tahapan dalam pembuatan atau penulisan naskah adalah berawal dari adanya ide dan gagasan yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, pengumpulan data dan informasi, penulisan sinopsis dan treatment, penulisan naskah, pengkajian naskah atau revisi naskah sampai naskah siap diproduksi. Kemudian ada beberapa macam bentuk naskah program media, namun pada prinsipnya mempunyai maksud yang sama, yaitu sebagai penuntun dan usaha memproduksi media pembelajaran. Naskah program media terdiri dari urutan gambar, caption atau grafis, yang perlu diambil dengan alat kamera dan suara atau bunyi yang diambil dengan alat perekam suara. Lembaran naskah tersebut dibagi menjadi dua kolom. Di sebelah kiri terdiri dari gambar, caption atau grafis, sedangkan di sebelah kanan berisi narasi atau percakapan yang dibaca narator atau pelaku, dan suara lain yang diperlukan. Yang pertama, ada petunjuk praktis untuk menulis naskah narasi. Yang kedua, tulisan singkat, padat, dan sederhana. Yang ketiga, tulisan seperti menulis judul berita, pendek dan tepat, berirama dan mudah diingat. Yang keempat, tulisan tidak harus berupa kalimat yang lengkap. Kemudian yang kelima, pikirkan frase yang dapat melengkapi visual dan tuntun siswa kepada hal yang penting. Yang keenam, hindari istilah teknis kecuali jika istilah itu diberi batasan atau digambarkan. Kemudian yang ketujuh, tulisan dalam kalimat aktif. Yang kedelapan, usahakan setiap kalimat tidak lebih dari 15 kata. Diperkirakan setiap kalimat memakan waktu satu tayangan visual kurang 10 detik. Setelah menulis narasi, baca narasi itu dengan suara keras. Kemudian yang terakhir yaitu edit dan revisi naskah narasi itu sebagaimana perlunya. Contoh membuat naskah media grafis. Media grafis yaitu media yang dihasilkan dengan cara dicetak melalui teknik manual atau dibuat dengan cara menggambarkan atau melukis. Teknik printing, sablon atau offset, sehingga media ini disebut juga sebagai printed material atau bahan-bahan yang tercetak. Prosedur umum dalam merancang media grafis dapat dilakukan dengan mengikuti langkah berikut. Yang pertama, mengidentifikasi program. Dalam hal ini, tentukanlah nama mata pelajaran, pokok bahasan, dan subpokok bahasan, tujuan pembelajaran atau kompetensi yang diharapkan, dan sasaran.
atau juga bisa disebut siswa yang akan menggunakan kelas yang akan menggunakan seperti kelas atau semester. Yang kedua yaitu mengkaji literatur. Dalam membuat media cetak ini, guru selanjutnya menentukan isi materi yang akan disajikan pada kedua media tersebut. Kemudian cara selanjutnya membuat naskah. Naskah untuk media grafis berisi sketsa visual yang akan ditampilkan berisi objek gambar, grafik, diagram, objek foto, dan isi pesan visual dalam bentuk teks. Kemudian cara yang keempat yaitu kegiatan produksi. Media cetak dapat dibuat secara manual atau menggunakan komputer. Cara manual berarti diperlukan keterampilan khusus untuk menggambar, melukis, atau membuat dekorasi objek grafis. Bahan-bahan yang diperlukan seperti kanvas atau kertas, kemudian cat air, kuas, minyak, spons, berbagai bentuk bahan, dan lain-lain. Cara kedua menggunakan komputer grafis, menggunakan software aplikasi penggunaan gambar dan dicetak dengan printer warna. Sekian, terima kasih materi dari saya, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.